Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman warga sekitar yang kami hormati, kami dari kelompok 1 DDPM pada video kali ini insya Allah akan belajar bersama, berdiskusi serta nanti mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kami akan mempelajari tentang area dari wilayah kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tersendiri, yang mana dari situlah kita akan menggambar, akan belajar bersama tentang lingkungan dan area tersebut. Dari situlah kita akan berusaha mencari beberapa potensi dan beberapa masalah yang ada di area kampus ini. Baik, sebelum itu izinkan perkenalkan dari kelompok kami. Saya sendiri Yunus Abdan sebagai fasilitator. Ada rekan saya Setio, Rangga, Ivan Medi, dan Gina sebagai warga sekitar, serta ada Nurul sebagai notulensi. Baik teman-teman semua, insya Allah kita akan coba mempelajari ya. Saya coba akan sedikit menjelaskan tentang area kampus tersendiri. Jadi untuk kampus tersendiri ini terdiri dari area utara dan area selatan, dan itu sebagai pintu masuk dan pintu keluar, yang mana ada juga sebagai pintu masuk utama ada di bagian timur. Baik, jadi untuk perlu kita akui wilayah kampus ini itu sangat luas, yang mana ada terdiri dari beberapa area pembelajaran, ada juga area untuk mahasiswa belajar, ada juga sebagai pusat kerohanian, dan ada beberapa fasilitas tambahan itu sebagai alat pendukung dari kegiatan beberapa mahasiswa di kampus ini. Baik, kalau kita ketahui ya, dari gedung selatan ini itu ada Unires, itu sebagai asrama, tempat penginapan beberapa mahasiswa yang ingin menginap di asrama. Oke, lalu setelah itu ada pintu masuk di selatan. Itu setelah masuk itu ada sportorium, yang mana tempat itu sebagai salah satu ikon dari UMY yang biasa digunakan untuk acara-acara besar seperti Mataf, masa ta'aruf, ospek, terus ada beberapa acara pernikahan yang bisa dilakukan di tempat itu. Lalu di area tersebut bagusnya UMY itu banyak lahan penghijauan. Di sana itu banyak tanaman, banyak juga taman-taman yang bisa digunakan sebagai area penghijauan dari mahasiswa tersendiri. Oke, lalu jika kita masuk kembali dari selatan, itu ada satu area itu yang digunakan sebagai ruang belajar dari mahasiswa tersendiri, yang mana di situ itu terdiri dari beberapa fakultas, ada FEB, ada fakultas bahasa, dan beberapa fakultas hukum, yang mana dari situlah sebagai pusat pembelajaran dari gedung selatan tersendiri. Lalu ketika kita masuk kembali itu ada area pendukung dari mahasiswa, yaitu ada berupa tempat fotokopi, ada berupa kantin, dan beberapa tempat lainnya sebagai area yang mendukung kegiatan mahasiswa tersendiri. Kalau kita lihat masuk lagi, itu ada sebagai pusat kerohanian, yang mana disebut Masjid Kampus Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau kita para mahasiswa biasa menyebutnya sebagai Maskam tersendiri. Oke. Lalu ketika masuk kembali itu ada gedung utara, yang mana sebagai pusat pembelajaran juga dari mahasiswa tersendiri. Itu ada mahasiswa pertanian, ada mahasiswa kedokteran, dan lain-lainnya. Lalu untuk kita masuk lagi ada lapangan olahraga, yang mana bisa digunakan para mahasiswa sebagai tempat olahraga tersendiri. Lalu ketika kita masuk lagi ke area utara, itu terdapat beberapa area, ada lapangan bola dan beberapa tempat, yaitu student center sebagai ruang atau sebagai wadah bagi mahasiswa untuk berorganisasi dan belajar di sana. Lalu ketika kita bergeser ke utara lagi, ada juga sebagai pintu keluar dan pintu masuk. Itu ada pintu masuk utara, yang mana ketika kita keluar, kita maju sedikit, itu ada asrama juga yang disebut Unires juga, itu sebagai penginapan. Jadi untuk Unires ini ada dua, yaitu sebagai penginapan putra dan penginapan putri yang dipisah. Oke. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba menggambar bersama bagaimana sih sebenarnya UMY ini, yang mana dari situlah kita akan mengetahui area dari UMY tersendiri.
Teman-teman warga sekitar kampus, baik kita tadi sudah menggambar bersama tentang bagaimana lahan dan area dari kampus tersendiri yang tadi sempat kita pelajari bersama ya. Ada beberapa area dari milik kampus sendiri, ada juga sebagai area belajar dan area pendukung dari kegiatan mahasiswa sendiri. Dari situlah kita sudah mengetahui nih area-area dari area selatan, utara maupun timur maupun barat. Dari itulah kita pasti kita akan menganalisis sebenarnya apa aja sih potensi dan masalah yang ada di area kampus itu sendiri. Dari situlah alhamdulillah kita sudah bersama dengan warga sekitar area kampus UMY yang mana itu bisa kita jadikan sebagai bahan referensi. Mungkin sebelum itu kita akan membahas dulu dari segi masalah yang terjadi di area kampus itu sendiri. Mungkin dari saudara Rangga sendiri, apa sih permasalahan yang mungkin ada di area kampus ini? Masalah yang kemungkinan terjadi di sekitar kampus UMY ini adalah yang pertama bisa pengalian lahan pertanian, yang kedua kurangnya tempat pembuangan air sampah, yang ketiga kurangnya lahan parkiran. Ya, pengalihan lahan pertanian yang dimaksud adalah mungkin di sekitar UMY itu banyak lahan pertanian, tapi karena kebutuhan kampus yang kurang, terpaksa kampus harus meluaskan areanya, dan salah satu caranya yaitu menggusur lahan-lahan di sekitar kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kedua kurangnya tempat pembuangan air sampah di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tentunya ada tempat pembuangan air sampah, tetapi dirasa kurang karena tempatnya yang terlalu kecil. Jadi sehingga sampah bisa menumpuk dan mengganggu mahasiswa di universitas ini. Yang selanjutnya kurangnya lahan parkiran. Kurangnya lahan parkiran di sini maksudnya parkiran untuk mahasiswa masih kurang banyak dan kurang luas lah, karena ada yang parkir di area trotoar dan di taman-taman di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi mungkin cukup sekian. Itu ya, terima kasih kepada saudara Rangga atas tadi penyampaian masalah. Jadi ternyata dari sekian udah bagusnya UMY tetap banyak masalah ya. Masih ada masalah yang itu cukup menghambat itu mahasiswa sendiri. Yang mana dari situlah kita mungkin bisa ambil beberapa solusi. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menyampaikan untuk solusinya baiknya gimana untuk mungkin dari tadi yang tempat kurangnya parkir gitu. Apakah ada solusi dari mana? Mungkin kalau kita bisa ambil contoh, kayak parkir mahasiswa yang lebih teratur gitu, atau mungkin gimana dari teman-teman barangkali ada pendapat lain. Jawab siapa? Kalau dari saya sendiri sih gini ya, kan nggak setiap mahasiswa tuh serentak gitu kuliahnya. Ada yang kuliah pagi, ada yang kuliah siang gitu. Nah, yang kuliah pagi itu misal habis kuliah itu gimana kalau langsung pulang gitu, biar untuk mengosongin lahan parkir. Jadi yang kuliah misalkan ada yang kuliah jam 7 sampai jam 9 gitu. Nah, habis kuliah pulang, sedangkan jam 9 itu ada yang masuk lagi. Jadi pas sudah pulang tadi lahan parkirnya kosong gitu. Biar lebih teratur gitu. Jadi yang datang itu ada lahan parkir kosong langsung diisi gitu. Itu kan juga untuk mengurangin tuh kepadatan parkir. Oke, siap. Terima kasih atas sarannya. Oke, baik teman-teman, mungkin dari segi masalah tadi kita sudah banyak dan sudah nemu solusinya. Dari situlah dari sekian masalah juga kita pasti tahu dari UMY itu sendiri punya beberapa potensi yang perlu kita ketahui tersendiri. Nah, mungkin kepada saudara Setio mungkin bisa menyampaikan apa potensi dari UMY itu sendiri yang ada di area kampus ini. Dua ini aja. Jadi lantai itu gimana? Luas gitu. Iya, cukup untuk sebagai area.
Ya menurut saya UMY itu dalam hal ini saya memetik 2 poin yang bisa menjadi potensi dari UMY sendiri. Yang pertama adalah lahan praktikum dan juga gedung badminton. Ya, jadi lahan praktikum ini sangat bagus dan juga sangat luas. Dan mungkin dari UMY sendiri itu lahan praktikum ini dikelola dengan baik, jadi lahannya hijau, kemudian tempatnya nyaman berpraktikum, dan ya suasananya sangat bagus sekali. Jadi bantu kita semangat untuk praktikum itu. Kemudian yang kedua itu ada gedung badminton. Nah ini bisa nih untuk bagi mahasiswa yang hobi bermain badminton itu untuk latihan di situ atau mengikuti UKM ya, itu sangat membantu sekali. Jadi kampus ini tidak hanya untuk belajar atau mencari ilmu, tapi juga untuk sebuah sarana untuk menyalurkan bakat. Menurut saya seperti itu. Oke, baik, terima kasih banyak saudara Setia atas penyampaian potensi yang mungkin itu cukup banget menjadi potensi yang bisa dimanfaatkan buat para mahasiswa kampus. Oke, baik, mungkin dari saudara Ivan bisa melanjutkan untuk potensi apa aja yang ada di area kampus UMY. Tapi Kampus UMY ini selain potensinya lengkap juga memiliki cafe 1912. Yang sudah diketahui generasi sekarang ini atau mahasiswa sekarang ini banyak yang suka kafe untuk ngerjain tugas-tugasnya. Selain kafe, kampus Muhammadiyah Jakarta juga mempunyai fasilitas fitness yang terletak di Unires. Dan fitness ini terbuka khusus umum dan gratis dengan syarat membawa KTM saja. Lalu kampus Muhammadiyah ini juga dikenal kampus hijau karena memiliki banyak pohon-pohonnya rindang serta tanaman yang bagus juga. Oke, mungkin itu saja. Oke, baik, mungkin selanjutnya dari saudara Nindi mungkin bisa menyampaikan. Mungkin dari saya ya. Kalau dari saya itu pertama, UMY itu terlihat dari kampusnya itu mempunyai lahan yang sangat luas. Berbeda dari kampus-kampus lain yang ada di Yogyakarta yang mempunyai beberapa cabang karena mereka nggak terlalu luas. Contohnya saja, UMY itu baru mendirikan gedung baru, di mana gedung itu berlahan di dalam UMY itu sendiri. Itu kan menunjukkan UMY itu mempunyai lahan yang sangat luas gitu. Dan juga UMY itu mempunyai yaitu gedung ikonik lah, bisa disebut gedung ikonik, yaitu sportorium yang biasa digunakan oleh mahasiswa. Terus tuh biasa digunakan untuk acara-acara kampus lah. Seperti kemarin tuh ada acara yang kayak bazar tuh. Yang kayak itu, terus bisa juga disewakan untuk umum seperti acara pernikahan karena lumayan luas untuk acara pernikahan dan gedung-gedungnya juga tersusun rapi. Bagus juga. Dan juga satu lagi tuh UMY juga mempunyai wisma atau penginapan untuk mahasiswa-mahasiswa yang ingin menginap untuk sementara gitu dengan bayar bisa per hari gitu. Dan juga ada satu lagi tuh penginapan, tapi penginapan ini sejenis asrama gitu. Yang biasa disebut tuh Universitas Residen atau disingkat Unires oleh mahasiswa UMY itu tersendiri. Unires itu adalah tempat penginapan bagi mahasiswa putra dan mahasiswa putri, akan tetapi nggak disatukan kok, dipisah gitu. Dipisah antara selatan dan utara, lumayan jauh terpisahnya. Mungkin itu dari saya. Oke, baik, terima kasih kepada Ivan dan Nedi atas penyampaian potensi dari wilayah UMY sendiri yang mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh dari saudara Gina. Jadi di UMY itu kan ada fasilitas lapangan gitu. Itu ada lapangan basket, futsal, sama lapangan voli. Jadi itu di lapangan itu kan untuk menyediakan buat kegiatan mahasiswa, buat menyalurkan hobinya atau kemampuannya, sehingga kayak mereka tuh bisa punya potensi untuk di bidang olahraga itu sendiri kayak gitu. Mungkin itu di beberapa potensi dari bidang olahraga ya, dan mungkin sebagai alat pendukung dari kampus untuk mahasiswa itu sendiri. Oke, selanjutnya mungkin ada beberapa potensi dari teman-teman yang mau menambahkan mungkin. Ya, mungkin potensi yang lain dari UMY ini adalah perpustakaan. Ya, perpustakaan tentunya bisa membuat mahasiswa mendapatkan ilmu baru melalui membaca buku. Dan selanjutnya ATM Center. ATM Center itu tempat
tempat untuk menarik uang di berbagai Bang. bank. Bisa untuk mahasiswa dan masyarakat sekitar UMY. Selanjutnya taman belajar. Taman belajar tentunya tempat berdiskusi. Itu tempat diskusi seperti kita sekarang ini gitu. Yang belajar. Oh, alah. Ya, selanjutnya taman belajar. Taman belajar tentunya adalah tempat yang disediakan kampus UMY untuk belajar dan berdiskusi dengan suasana yang nyaman. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan warga sekitar atas penyampaian tadi. Perlu kita ketahui ya, jadi sudah banyak masalah juga yang sudah kita temukan solusinya. Ada juga beberapa potensi yang ternyata banyak mahasiswa yang belum mengetahuinya. Jadi ada juga taman belajar yang sudah disampaikan oleh Saudara Rangga, ada juga kafe, itu tempat mahasiswa bisa nongkrong, ada juga sebagai beberapa olahraga. Oke, baik, mungkin sekian untuk forum diskusi dari kami, yang mana dari diskusi ini semoga bisa bermanfaat bagi baik teman-teman prodi tersendiri maupun kepada seluruh mahasiswa kampus UMY, yang mana dari itulah perlu sebagai pembelajaran bahwa kita selaku mahasiswa perlu banget untuk memahami area di mana kita belajar tersendiri. Oke. Baik, mungkin sekian dari saya selaku fasilitator, dan terima kasih kepada rekan-rekan warga sekitar semua atas kesempatannya untuk berdiskusi. Baik, mungkin kita tutup diskusi kali ini. Mohon maaf apabila dari saya ada beberapa salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.